Saudara, gelombang ketiga pandemi harus kembali kita hadapi dalam 2 pekan terakhir ini. Presiden Jokowi memutuskan untuk menginjak rem dengan menaikkan status level 3 PPKM sejumlah daerah menyikapi sebaran varian Omikron yang semakin bertambah. Apa saja yang harus jadi perhatian dalam kebijakan ini menyikapi kondisi pada saat hari ini? Lengkapnya dibahas jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dalam ulasan Istana. Dua pekan terakhir, kita kembali berjibaku menghadapi gelombang ketiga pandemi. Pemerintah pun kembali menginjak rem, menaikkan status PPKM menjadi level 3 di sejumlah daerah. Lalu apa kebijakan terbaru Presiden Jokowi agar sebaran kasus COVID-19 tidak semakin meluas? Lebih lengkap kami ulas dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Berdasarkan instruksi Mendagri terbaru nomor 9 tahun 2022, daerah dengan PPKM level 3 di Jawa Bali bertambah dari 2 menjadi 41 kabupaten kota. Naiknya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate, sementara tracing tidak optimal atau rendah menjadi faktor utama ditingkatkannya status PPKM. Meskipun lonjakan kasus COVID-19 tentu tetap jadi salah satu variabel utama. Kita lihat data sepanjang pekan ini. Angka kasus konfirmasi harian COVID-19 sebanyak 26.121 kasus pada 7 Februari dan mencapai puncak pada 9 Februari dengan 46.843 kasus. Meskipun sehari kemudian sempat turun, namun tetap di atas 40.000, yaitu 40.618 kasus. Dalam rapat terbatas evaluasi PPKM awal pekan lalu, ada 3 provinsi yang menjadi catatan khusus pemerintah karena kasus aktifnya sudah melampaui jumlah pada saat gelombang Delta tahun lalu. Antara lain, DKI Jakarta. Awal pekan lalu ada 15.800 kasus aktif di DKI, padahal pada puncak Delta tahun lalu, angkanya 14.600 kasus aktif. Berikutnya, Provinsi Banten. Tahun 2021 lalu tercatat ada 13.900 kasus aktif dan tahun ini sudah mencapai 14.800 kasus aktif. Berikutnya kita lihat Provinsi Bali. Saat ini, awal pekan lalu tepatnya ada 2.000 kasus aktif di Provinsi Bali. Padahal di puncak gelombang Delta tahun lalu ada 1.900 kasus aktif. Sementara untuk rawat inap, ada 30-50% yang jumlah ini dianggap pemerintah jauh lebih baik. Ibaratnya mengendarai mobil, memang ada sejumlah perbedaan. Saat ini Presiden Jokowi tidak menarik rem darurat secara ketat, tetapi memilih untuk melonggarkan gas dan menekan rem perlahan karena sejumlah pertimbangan. Mulai dari ekonomi yang terlihat mulai menggeliat, juga kesiapan fasilitas kesehatan dan capaian vaksinasi, serta sejumlah event berskala internasional yang akan digelar oleh pemerintah tahun ini, mulai dari rangkaian gelaran G20 hingga MotoGP Mandalika yang memulai tes pramusimnya pada 11 Februari. Persiapan sebelum dimulainya ajang balap internasional ini pun sudah selesai. Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 Hadi Cahyanto yang melakukan pengecekan di kawasan sirkuit Mandalika menyebut semua hal telah berjalan baik sebelum ajang tes pramusim MotoGP digelar 11 hingga 13 Februari dan segera melapor ke Presiden.
Saya akan melaporkan semua persiapan ini ke Presiden, ujar Komandan Lapangan MotoGP Mandalika, Hadi Cahyanto, di sela peninjauan Rabu lalu. Dari berbagai penyesuaian aturan PPKM level 3, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi salah satu perhatian utama. Merujuk pada Inmen-Dagri terbaru dan SKB 4 Menteri, sekolah di wilayah PPKM level 3 bisa menyelenggarakan PTM dengan jumlah peserta didik 50%. Waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah pun dibatasi 4 jam pelajaran per hari. Di sisi lain, vaksinasi COVID-19 juga harus dikebut, terutama untuk anak-anak, kelompok rentan, dan lansia. Karena dari data pemerintah terjabarkan, 69% pasien terkonfirmasi COVID-19 yang meninggal dunia adalah warga yang belum divaksinasi lengkap. Dari satu gelombang pandemi ke gelombang berikutnya, kuncinya tak jauh berbeda. Menekan mobilitas, menggencarkan testing, tracing, treatment, dan disiplin protokol kesehatan. Karena 2 tahun berlalu, sudah semestinya semua pihak lebih bersiap menghadapi risiko puncak pandemi di depan mata. Friska Clarissa, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta.